Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ban Subitra dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Di sini, saya ingin memberikan salah satu contoh teks eksplanasi, yaitu aurora. Aurora adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada ionosfer dari sebuah planet, sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik bumi dan partikel-partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, yang biasa kita sebut dengan istilah sinar surya. Penyebab pertama aurora adalah adanya hantaman antara molekul-molekul atau atom-atom dan partikel-partikel yang bermuatan, terutama bermuatan proton dan elektron yang dipancarkan oleh matahari. Penyebab yang kedua adalah terpentalnya atom-atom dan juga partikel-partikel bermuatan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 500 mil per detik, dan kemudian terisap oleh medan magnetik bumi di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Penyebab aurora yang ketiga adalah warna-warna yang di angkasa bergerak-gerak. Jadi, muatan listrik yang menimbulkan gas molekul itu akan menimbulkan elemen lebih atau energi lebih. Jadi, kesimpulannya, aurora adalah fenomena alam yang tidak berbahaya bagi kita, melainkan bisa kita lihat dan sangat unik untuk dilihat. Jadi, apa salahnya kita mengagumi keindahan alam ini, terutama pada aurora yang selalu menghiasi langit-langit bumi. Ya, kita lanjut ke teks eksplanasi yang kedua, yaitu tentang pengangguran. Pengangguran kerap kali menjadi isu nasional yang sering kali dibicarakan di dunia masyarakat. Kenapa begitu? Ya, karena saat ini pemerintah sedang berusaha mencari berbagai macam cara untuk menangani pengangguran. Mulai dari pengadaan latihan untuk usaha daerah dan juga pengadaan pelatihan pribadi. Tetapi, cara ini dinilai belum maksimal. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran sangat tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan banyaknya masyarakat pada usia produktif. Dan akibat yang lain atau dampak yang lain penyebab dari pengangguran adalah kurangnya sumber daya manusia yang saat ini belum mencapai ekspektasi dan juga tingkat persaingan semakin tinggi. Di sisi lain, dampak dari pengangguran dapat menyebabkan banyak sekali kemiskinan dan juga tingkat kesehatan masyarakat yang sangat rendah. Di samping itu, banyak juga kerap kali terjadi kriminal atau tindakan kriminal. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kesimpulannya, untuk pengangguran ini sangat berbahaya bagi negara ini. Karena pengangguran ini sangat tinggi dan terus bertambah setiap tahunnya. Jadi, bagaimana kita menyikapi pengangguran ini dan bagaimana kita mengurangi cara pengangguran ini? Caranya adalah kita harus bisa mengembangkan bakat dan minat kita melalui sekolah dan juga dukungan dari orang tua. Persamaan di antara keduanya adalah bahwa teks kedua-duanya adalah teks eksplanasi yang memiliki pernyataan umum, terus peristiwanya atau penyebab masalah, dan yang ketiga adalah kesimpulan atau penyelesaian dari kedua teks tersebut. Berikut adalah perbedaannya. Fenomena sosial merujuk pada kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat sebagai hasil interaksi antara pribadi. Fenomena sosial dapat mencakup arisan, penerimaan peserta didik baru, rapat RT RW, prostitusi, dinamika kehidupan di rusun, dan berbagai fenomena sosial lainnya. Dan fenomena alam mencakup beragam kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Fenomena alam dapat mencakup gempa bumi, tsunami, longsor, perubahan cuaca, banjir, rop, hujan es, dan beragam fenomena alam lainnya. Seperti slide berikut ini. Dan ini adalah beberapa foto tentang fenomena alam seperti yang terlihat pada gambar yang muncul di sini. Saya Nova Rabban Smitra. Sekian, terima kasih.